Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. U'idu thaniyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khairin wal afiyah. ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن تحسين امسح السبورة. Hapus papan tulis. Judulnya tak payahlah. Tak usah. Kenapa? في أي يوم نحن الآن؟ نحن الآن في اليوم الخميس. ulang. في أي يوم نحن الآن؟ نحن الآن في اليوم الخميس. نحن الآن في اليوم الخميس. تحسين القراءة. Sekarang Kamis, berarti dirubah nih. Al-Khamis. Al-Khamis. في أي تاريخ نحن الآن من miladiyah? Tanggal berapa sekarang? Tasi' min September sanata 2021 miladiyah. 2021 hijriyatan. Nahnu al-an fi al-yawm al-khamis at-tarikh at-tasi' min September sanata 2000 sanata 2000 afwan sanata 2000 2021 sanata 2021 hijriyat miladiyatan. Miladiyah. Tayyib. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan, karena pada hari ini kita kembali bertemu dan belajar bersama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu. Perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah setiap hari, khususnya pada hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling baik adalah salawat Ibrahimiyah yang diikutkan juga salawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Itu salawat yang terbaik. Kalau istighfar yang terbaik apa? Astaghfirullahal azim wa atubu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abdika wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Harus dihafal itu sayyidul istighfar. Baik, kita mulai. Anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang tahsinul qiraah, khususnya pada sifatul huruf. Sudah berapa sifat huruf yang kita pelajarin? 5. Sifatul hurufi. Kita ganti nih. Jadi sifatul huruf. Sifatul hurufi. Sifatul huruf. Di antaranya sudah kita pelajari tentang al-hamsu wal jahru, ya. Hams, al-hamsu. Apa lawannya hams? Jah. Al-hams ضده jahr. Al-hams wal jahr. Ini tak usah kita jelaskan lagi karena sudah, ya. Yang kedua, apa itu? Syiddah, syiddah, rakhawah atau rikhwah, rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah ini ada yang disebut dengan bainiyah atau tawassut. Di antaranya bainiyah atau tawassut. Oke. Huruf-hurufnya juga sudah kita pelajari. Bagaimana cara menyebutkan huruf-hurufnya juga sudah kita pelajari. Hams wal jah ini tentang aliran nafas. Kalau ada huruf yang ditekan, ya, ditekan menyebutnya, kemudian tenggorokan itu bergetar, sehingga membuat huruf itu tertahan nafasnya, maka disebut jahar. Tapi kalau aliran nafasnya mengalir, berarti hams. Begitupun sebaliknya, ini syiddah. Syiddah adalah ketika huruf-huruf itu ditekan cara membacanya dan suara tidak mengalir tapi tertahan. Ini suara, ini nafas. Kalau di sini nafas mengalir, di sini suara yang mengalir. Di sini yang tertahan nafas, di sini yang tertahan adalah suara. Rakhawah berarti mengalirnya suara. Bainiyah tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah, tidak sempurna alirannya dan tidak sempurna juga tertahannya.
Sekarang yang kita mau pelajari adalah yang ketiga, disebut dengan al-isti'la wal istifal. Al-isti'la'u wa sab'u ulwin. Al-isti'la al-isti'la isti'la'u wal infitah wal istifal, mohon maaf, wal istifal. Ayo tubuh. Al-isti'la'u wal istifalu. Ini adalah lawan sifat huruf yang ketiga yang mempunyai lawan. Isti'la lawannya istifal. Apa itu isti'la? Mari kita pelajari. Bagaimana cara membacanya? Apa saja huruf-hurufnya? Kita akan pelajari sore ini insyaallah. Al-hasar. Sudah? Baik. Wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar. Sudah ya? Oke. Apa itu isti'la dan apa itu istifal? Secara bahasa isti'la itu naik. Istifal turun, rendah. Ada pernah kita dengarkan kata dalam Al-Quran tentang istifal atau asfal? Asfala safilin. Fid darkil asfali minan nar. Ya. Asfal. Istifal artinya rendah, paling di bawah. Ketika kita berbicara tentang huruf istifal, berarti kita berbicara tentang posisi lidah ketika menyebutkan huruf. Ya. Isti'la hurufnya khussa dhaghtin qidh. Kalau disatukan menjadi khussa dhaghtin qidh. Ya. Sebaliknya huruf istifal selebihnya yang tidak ada di khussa dhaghtin qidh. Ya. Biasanya disimpulkan thabata man yujawwidu harfahu id salla syaka, yaitu hurufnya istifal. Isti'la dulu, kita tuliskan ya hurufnya. Huruful isti'la. Isti'la. Khussa
ضغط قز. Ada berapa hurufnya ini tuh? 7. Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Khussa, dhaghtin, qil. Ya. Selebihnya itu huruf-hurufnya istifal. Hurufnya istifal disimpulkan menjadi thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Bagus sekali artinya. Oke, sudah ya, kita jelaskan. Sudah ditulis. Baik, anak-anakku sekalian, kita sekarang berbicara tentang huruf-huruf yang disebutkan oleh lidah yang naik ke atas pangkal lidah. Ya, jadi kita berbicara tentang naiknya pangkal lidah ketika disebutkan yang menyebabkan huruf itu terdengar tebal. Jadi terpantul dulu di langit-langit. Contoh kha. Sama-sama kha. Sa. Yang perlu diperhatikan, yang namanya fathah ya, itu harus terbuka. Tidak ada fathah monyong. Bukan kho, so, bukan sa. Terbuka. Tapi tetap tebal karena pangkal lidah naik ke atas. Kho, sa. Ya. Lanjut. Ba. Ba. Gha. Ta. Ta. Ya. Qa. Qa. Dha. Buka mulutnya. Dha. Oke. Tidak boleh seakan-akan huruf itu yang ini ya lari ke dalam, lari masuk karena saking ingin ditebalkannya, akhirnya contohnya so lari masuk kan? Tidak boleh lari masuk. Kenapa? Karena tetap pantulannya ke langit-langit kemudian dialirkan keluar. Ya, contohnya so. Fathah terbuka, tidak boleh tertutup. So tertutup kemudian lari masuk kan? Wo. Terlalu tersiksa. Ya, sama-sama. Kha. Buka mulutnya. So. Bo. Gha. Ta. Qa. Dha. Al-zalimin. Oke. Sekarang kita sukunkan. Kha, khi, khu, bakh. Sa, si, su, bas. Ba, di, du, bad. Ba terbuka, bukan monyong, bukan bo tapi ba. Ba, di, du, bad. Budan. Wali, dadna.
minal mudni madidan dhanida. Kenapa madi bukan dal tapi madi? Ya, kita belajar menyebutkan huruf-huruf ini dengan satu alur nada yang bisa kita ulang dan praktekkan di setiap huruf-hurufnya. Ya, di situ juga kita bisa belajar tentang ikhfa dan izhar, yang mana didengungkan, misalnya madhidan, berdengung kan, madhidan dhanida. Kenapa berdengung? Karena tanwin bertemu dengan dha. Tapi kalau hamzah tidak, ma'ian ania, tidak boleh ma'ian, ya. Atau ain, ma'ian ania. Oke. Sekarang huruf gha. Sama-sama gha. Ghaghiru bagh. Kita juga bisa belajar mensukunkan huruf tanpa mengkolkolahkannya, tanpa memantul, sama dengan dha tadi. Wal ard tidak mantul. Wal ard. Karena dha bukan qalqalah. Tapi kalau tidak disebutkan dha-nya juga salah. Ya, nanti ada bab khusus ini kita belajar tentang itu. Tentang huruf-huruf yang disukunkan, tentang dua huruf sukun yang di akhir karena sukun karena waqaf maksudnya. Contoh qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Berapa huruf sukun di situ di qadri? Qadri, qa apa harokatnya? Fat, dal sukun, ri kasrah. Berapa sukun di situ? Apa itu? Dal. Tapi karena dibaca waqaf, ra-nya juga qadr. Ya kan? Sukun atau tidak kalau di waqaf itu? Misalnya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Berhentinya bagaimana? Qadri atau qadar? Qadar. Berarti sukun karena itu maksudnya sukun karena waqaf. Dia sukun karena diwaqafkan. Nah, sekarang syahrin waqaf, bagaimana caranya? Syahrin bagaimana caranya? Syah, tidak ada ra-nya. Sekarang yaqbidna, bagaimana caranya berhenti? Yaqbidna. Ya, yaqbidn. Sama di Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Berhenti. Amrin, bagaimana berhentinya? Amr atau tidak ada ra-nya. Nah, harus ada ra-nya. Mimnya tidak berubah. Perhatikan. Huruf sukun yang sebelum berhenti itu, huruf sukun sebelum huruf terakhir itu tidak berubah sama sekali. Contoh qadri, tetap dalnya seperti itu. Qadr, langsung karena dia qalqalah. Syahrin, syahr, hanya tidak berubah. Yang berubah hanya huruf terakhir, setengah saja. Yaqbidna, bidn, ba-nya tidak berubah. Yaqbidna, bidn. Amrin, amr. Ya kan? Amrin, amr. Al-afwu. Ya, itu harus dipelajari. Oke.
Lanjut, kita ke sini dulu. Nantilah kita fokus di situ. Sekarang gha, sama-sama. Ghaghiru bagh. Ghughan. Ghani ghaghna. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Hafalkan. Sebentar Ustaz tunjuk satu orang untuk satu huruf. Lanjut. Tatitu bata. Tutan. Qanitatana. Minal mutani. Matitan tanita. Qaqiqu baqa. Quqan. Qaniqaqana. Quqan. Kalau kita lanjutkan wasal, kita sambungkan berdengung. Quqan qaniqaqana. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Terakhir siapa yang mencoba? Dhidhu baw. Dan siapa yang mencoba? Alif. Coba alif. Pakai mic alif. Kesongkonya. Dha huruf Zidhu baw. Terus Zuzan. Zani zuzna. Muzni. Kenapa berubah jadi za? Baik, terima kasih. Ya, begitu contohnya ya. Meskipun belum sempurna, satu rangkaian nada ini kita sebutkan tidak boleh berubah hurufnya. Misalnya ain, jangan berubah nanti di tengah jadi hamzah. Ai'uba, tidak tiba-tiba an ani berubah jadi hamzah ya. Jangan. Seperti tadi zuzan jadi za. Ya, za juga lain lagi. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Kita coba yang ikhfa, huruf ikhfa. Apa huruf ikhfa? Huruf leher. Huruf izhar maksudnya. Izhar. A, sama-sama. A I U ba. Langsung tertahan. U an ani ana. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Tidak ada yang berdengung. Kenapa tidak ada berdengung? Karena dia huruf izhar. Jadi kalau huruf izhar tidak ada yang berdengung. Contoh ha hi hu bah hu han ha. Tidak boleh hu han. Ya, seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau coba satu orang? Terserah, pilih hurufnya. Siapa yang di belakang? Ya, you. Sahibul mustanid. Apa artinya sahibul mustanid? Teman yang bersandar. Yang depannya kita. Na'mant. Ya. Budiman. Pilih hurufnya. Za atau dha? Oke, zai, ra yang ada titiknya. Ya, zai namanya. Ayuha, ibda. Zazizubaz. Zuzan zanizazna
minal muzni mazizan zaliza. Iya, Masya Allah. Jangan miring-miring ya. Menal. Ada kadang juga kalau saya imam di belakang saya besar sekali suaranya. Amin, 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 bukan amin. Jangan dimiring-miringkan. Wallahu alam. Enggak, saya Ustaz tidak tahu siapa orangnya, tapi besar suaranya di belakang saya kan. Waladdallin, amin. Kenapa amin? Amin. Ya. Harus jelas, harus ditunaikan harakatnya. Oke. Inilah huruf-huruf isti'la. Kita hafalkan. Khussadagtin qidh. Jangan do, bo. Khussadagtin qidh. Nah, dihafalkan. Selebihnya itulah huruf istifal. Thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Itu hurufnya isti'la. Istifal maksudnya. Huruf istifal, Ustaz tuliskan nih. Ditulis biar dihafal. Huruf istifal. Sabata izz, telah tetap kemuliaan, Masya Allah. Telah ditetapkan kemuliaan bagi siapa? Man yujawwidu harfah, siapa yang membaca Al-Quran dengan sesuai huruf-huruf yang telah ditetapkan. Izz man yujawwidu harfahu, man yujawwidu harfah idh salla syaka, salla syaka. Thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Itu hurufnya istifal. Huruf-huruf yang ketika disebutkan terdengar tipis. Kenapa? Karena pangkal lidah ya itu tidak naik ke atas, ke langit-langit atas ketika disebutkan. Jadi sebenarnya, kembali saya ulangi anak-anakku sekalian, bukan huruf tebal atau tipis, tapi istilahnya isti'la dan istifal. Kenapa tebal? Karena naiknya pangkal lidah, ya pangkal lidah, sehingga huruf itu ketika disebutkan harus naik pangkal lidahnya, sehingga menyebabkan huruf itu terdengar bunyinya tebal. Sebaliknya, kalau istifal, pangkal lidah atau lidah itu hanya menjulur ke bawah, tidak naik ke atas. Jadi kedengarannya huruf yang disebutkan ketika lidah itu di bawah itu kedengaran kita praktekkan. Sa. Lidahnya ke atas atau di bawah? Maksudnya naik ke atas tidak? Tidak kan? Coba
lidahnya itu tidak kaget, biasa saja. Tapi kalau isti'la, lidahnya itu kayak apa ya? Kayak kaget, naik ke atas, ya, nervous, ya. Coba tha, nah, biasa saja, lidahnya biasa. Tha, ba, lidahnya biasa kan di bawah, istifal. Ta, sabata, a, lidahnya kan biasa. Za, nah, dan seterusnya. Ulang. Sabata, izzu, man, dirasakan lidahnya tetap di bawah. Yujawwidu, harfahu, idh salla, syaka, dibawakan lidahnya. Sekarang ujung pangkal lidahnya naik ke atas. Kha, khu, so, lidahnya tidak biasa karena naik ke atas, kayak kaget lidahnya. So, kho, bo, qa, ta, dha, khussa, dagtin, qidhu. Ya, kayak kaget lidahnya, seperti kaget kan, naik ke atas. Beda dengan huruf-huruf yang di bawah, biasa saja, lidahnya tetap di bawah. Itulah perbedaan antara huruf isti'la dan huruf istifal. Nah, anak-anakku sekalian, semua huruf istifal ini tidak boleh kedengaran tebal. Kenapa tidak boleh kedengaran tebal? Karena lidahnya tidak naik ke atas. Contoh huruf ha, isti'la atau istifal? Ha. Fokus, isti'la atau istifal? Ihdina, tidak tebal kan? Jangan tidak boleh. Ihdina hudatan muhtadin, hudatan muhtadin, tidak boleh tebal haknya. Dan begitupun huruf-huruf yang lain. Biasanya yang membuat huruf itu menjadi tebal kedengarannya karena sebelumnya didahului oleh huruf yang harokatnya dhammah, atau huruf setelahnya adalah huruf yang ditasydidkan. Contoh ar-rusul, sama-sama ar-rusul. Sinnya atau lamnya kadang ditebalkan. Kenapa? Karena sebelumnya dham. Kadang ada yang baca seperti ini, ar-rusul. Ra-nya kan tebal tuh. Ra tebal. Perhatikan, ra istifal atau isti'la? Istifal. Ra tebal atau tipis? Kenapa ra tidak ada di isti'la? Ra itu kan bisa tebal juga. Lam juga bisa tebal kan? Benar tidak? Jadi bagaimana ini? Saya tanya lagi. Lam itu bisa tebal tidak? Bisa kapan? Ketika dia berada dalam lafzul jalalah, dengan syarat didahului fathah atau dhamm. Allahu, Rasulullahi. Itu. Kemudian kapan dia tipis? Semua hal lam itu harus dibaca tipis kecuali di dua keadaan tadi. Kapan? Di kalimat lafzul jalalah dengan syarat didahului huruf yang harokatnya fathah atau dhamm. Selain itu lam tipis.
Bagaimana cara menipiskan huruf lam? Semua permukaan lidah itu tertempel di langit-langit, ujung lidah. La. Bismillah. Untuk menipiskannya juga tergantung. Ada syekh dari Yaman dan Mesir itu berbeda tentang tipis dan tebalnya huruf ini. Untuk menentukan ketebalan huruf tergantung bagaimana kita menipiskan huruf. Contoh, ada yang membaca bismillah, bismillah, itu masih kurang tipis bagi sebagian ulama. Ada yang harus meringis, bismillah, la, baru betul-betul tipis. Ya. Sama dengan huruf-huruf yang lain. Kembali ke ra tadi. Kenapa ra dan lam tidak ada di isti'la? Karena huruf ra dan lam itu tidak dinaikkan pangkal lidah ketika menyebutkannya. Kemudian ra itu bisa tipis, bisa. Kalau huruf-huruf isti'la ini bisa tipis atau bisa tebal? Tebal saja. Meskipun berkurang ketebalannya ketika dia kasrah. Tapi kalau huruf ra dan lam harus betul-betul ditipiskan ketika dia tipis. Contoh ri, min syarri, langsung berubah, kan? Kalau yang ini ketika dia huruf-huruf khussadaq tinqiz ini berharokat kasrah tetap dibaca tebal. Contoh ihdinasi atau ihdinasi, tetap dibaca tebal. Oke, seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, kita buka Al-Quran untuk mencontohkan huruf-huruf isti'la dan istifal ini. Ayo ambil semua Al-Qurannya, kemudian kita contohkan. Kita baca surah apa ya? Al-Fatihah sudah kan? Kita baca surah Asy-Syarh atau surah Alam Nashrah. Di sini surahnya pendek, tapi terdapat beberapa huruf isti'la dan istifal yang harus kita bedakan cara penyebutannya. Sudah buka semua? Baik. Surah Asy-Syarh 596. Al-Insyirah ba'da ad-duha, ba'da surah ad-duha. Baik, kita ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Terus sampai habis. Wa wada'na 'anka wizrak. Nah, ayuha, banyak sekali pelajaran di surah ini. Yang pertama kita fokus dulu kepada
sifat huruf yang pernah kita pelajari, khususnya isti'la dan istifal pada hari ini. Fokus kepada hams, jahr, dan syiddah, rakhawah, bainiyah, isti'la dan istifal. Sama-sama langsung lihat Al-Qur'annya. Yang mana di situ hams dan jahr. Nash itu hams. Kalau jaharnya yang mana? Sad. Sekarang syiddah, yang mana syiddah? Syiddah ajid, qatim, bakat sad juga. Oke. Lawannya syiddah rakhawah. Wizrak. Ayuha. Kemudian bainiyah, tawassut, lin Umar. Yang mana contohnya? Huruf lin Umar yang sukun. Antara lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Wa wada'na. Ya, atau wa rafa'na. Sekarang isti'la yang mana? Banyak tuh. Bo, wa, bo, ya kan? Apalagi yang paling banyak berdekatan itu di ayat 3. 3 langsung. Anqadha. 1 qa, 2 bo, 3 dha. Setelah itu hurufnya adalah istifal. Anqadha dhahrak. Ya, seperti itu ya. Kemudian kesalahan selanjutnya yang kita sebutkan tadi pada ayat 5 dan 6. Coba kita baca ayat 5. Fa inna wahid. Besar suaranya. Ithnani, sama-sama. Thalatha. Sekali lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Yang pertama, mengalirnya suara dan nafas harus disempurnakan. Suara mengalir. Huruf sinnya harus tipis. Nah kan? Yang kedua, sinnya harus tipis. Kadang tebal di sini. Kenapa tebal? Karena sebelumnya dhom. Tebal kan? Kenapa tebal? Kadang karena terpengaruh oleh huruf sebelumnya. Dhammah. Seperti tadi rusul, su, harusnya tipis sinnya. Ar-rusul. Ra-nya tebal tapi sinnya kembali tipis. Ya. Ar-rusul. Ra-nya tebal. Ar-rusul. Coba sama-sama. Ar-rusul. Sinnya tipis. Ru. Tebal. Ru. Monyong. Ru. Su juga monyong tapi tipis. Makanya kembali. Jangan bibirnya kembali. Ar-rusu. Ambil sinnya dari kembali. Boleh juga tidak, tapi baiknya berhati-hati. Jangan langsung ar-rusu. Kalau langsung monyong maka akan tebal. Ar-rusul. Kembalikan bibirnya supaya tipis sinnya. Ar-rusul. Lamnya juga ketika menyebutkan langsung tipis, langsung kembali, tersenyum. Ar-rusul. Jangan rusul. Tebal. Rusul. Oke. Sekarang ikuti Ustaz, kita baca dari awal. Alam nashrah laka sadrak. Kalau ini sudah bisa dibaca dengan benar,
insya Allah sudah baik pemahamannya tentang huruf, cara membedakan sifat-sifat huruf. Lanjut. Wa wada'na 'anka wizrak. Masih kurang tahqiq. Apa itu tahqiq? Kurang sempurna. Setiap huruf itu belum disempurnakan haknya. Sempurnakan haknya ain, berikan wa wada'na 'an, ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Oke. Nanti kita pelajari juga tentang dengung. Ini paling penting juga dengung ini. Angka, berdengung ketemu kaf, berdengung bertemu ta, itu beda itu. Kun lidah rapat atau tidak, nanti kita pelajari. Lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Ya, itu tadi yang saya bilang zoh, tidak istifal. Zahrak, jangan zoh. Ya kan? Zahrak tipis. Ya. Ulang. Alladzi wahid ithnani thalatha. Alladzi panjang. Setiap coret panjang harus dipanjangkan. Alladzi berdengungnya tebal. Jangan tapi siap-siap menyebutkan qaf. Lidahnya hampir menyentuh posisi tempat keluarnya qa. Dhahrak. Ya, wahid, ithnani, thalatha. Alladzi kaf syiddah, dhahrak baru ada hamsnya. Dhahrak. Kenapa? Kaf itu syid tapi juga hams. Huruf kaf itu syiddah artinya kuat dan tertahan. Dhahrak tertahan, tapi karena dia juga hams, maka nafasnya harus mengalir. Setelah suara tertahan, nafas mengalir. Coba perhatikan. Dhahrak. Bak ada nafas mengalir. Dhahrak. Sama-sama. Alladzi wahid ithnani thalatha. Alladzi anqadha dhahrak. Ya. Wa rafa'na laka dhikrak. Jangan dhikrak. Harus ada nafas mengalir. Dhikrak. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Tipis. Perhatikan. Salah satu cara untuk menipiskan huruf tersenyum atau meringis. Meringis itu seperti kesakitan. Itu. Atau tersenyum. Tipis kan? Jangan Tidak boleh monyong. Tebal nanti. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب.
Ulang. Fa idza wahid ithnani thalatha. Fa idza so-nya tebal kan? So istifal atau isti'la? Isti'la. Jadi dengungnya pun harus tebal. Fa tidak, tapi tebal. Fa so fa sob. Okey. Fa idza fa harus nafas coba sama-sama. Fa. Nafasnya mengalir tidak? Berhembus tidak? Fa. Fa idza faraghta fansab. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Contoh to, sama-sama to. Nafas berhembus tidak? Ada ustadz saya dengar baca syaitan berhembus. To tidak berhembus. Apa itu berhembus dan tidak? Nafas berhembus itu hams. Apa hurufnya hams? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ada to di situ? Berarti to ketika menyebutkannya tidak ada nafas berhembus. Bagaimana cara mengetahuinya? Letakkanlah jari Anda di sini depan mulut. Syaitan. Jangan karena syaitan aja. Ya, tidak boleh. Lanjut. Fa idza faraghta fansab. Okey. Ini qalqalah juga sangat apa ya? Qalqalah itu bukan ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, bukan itu qalqalah. Tapi tidak terlalu kentara. Sebentar saya tuliskan. Bukan hamzah sukun. Paham artinya? Hamzah. Nah, ini hamzah sukun. Bukan itu qalqalah. Ya, sebentar kita, karena ada ayat di dalam Al-Qur'an apa ya? Nantilah kita pelajari itu. Ada ayat dalam Al-Qur'an ketika berhenti di kata itu maka seperti qalqalah kalau tidak bisa dibedakan, ya. Nantilah Ustaz carikan. Kita habiskan dulu surah Al-Insyirah. Intinya qalqalah itu terpantul. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bukan farghab, tidak ada di belakang, ya. Itu salah satu kata Dr. Aiman, abrazul akhta, kebanyakan kesalahan di dalam membaca qalqalah. Salah satunya itu menambah huruf hamzah di belakang. Ya. Qul huwallahu ahad. Fa idza faraghta fansab. Ada nya kan? Ya. Fa idza faraghta fansab. Jangan be. Oke, seperti itu. Anakku sekalian, ketika membaca Al-Qur'an seperti ini harus disesuaikan dengan tidak boleh mengikuti irama, tapi mengikuti hukum contohnya ketika di akhir surah Suhufi Ibrahim, sa-nya berapa harokat?
Musa, berapa harokat itu? 2 kan? Mu-nya berapa? 2 juga. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sujud. Jangan karena ini terakhir dilagu-lagukan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wah, lebih dari 2 rakaat, menyalahi aturan tajwid dan tidak boleh. Ya. Atau misalnya akhir surah ini, akhir surah Al-Ghasyiyah yang sangat populer, ya, karena hampir setiap Jumat dibaca oleh imam. Ya, contoh, inna ilaina iyabahum, panjang kan? Ilaina, kenapa panjang? Karena bertemu dengan hamzah, disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, ayat terakhir ada lagi alaina, tapi hanya 2 harakat. Inna ilaina iyabahum, kemudian thumma inna alaina hisabahum. Sering sekali saya dengarkan imam membaca sama panjang itu. Nah, kasih panjang juga yang terakhir. Thumma inna alaina hisabahum. Dari mana panjang seperti itu? Padahal hanya 2 harakat kan? Ya. Inna ilaina iyabahum. Itu benar. Tapi yang terakhir, thumma inna alaina 2 harakat saja. Tidak boleh ditambah. Alaina hisabahum. Yang paling parah yang pendek jadi panjang. Kalau ini kan panjang hanya dilebihkan panjangnya. Yang paling parah adalah bacaan pendek dipanjangkan. Kenapa? Karena ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa ini kesalahan dia. Sudah kalau pendek-pendekkan terakhir tidak apa-apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan ditambah-tambah. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan riwayat. Itulah sebabnya kita belajar supaya minimal apa yang kita baca itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Senin. Iya. Kita selesaikan cepat ini tentang sifatul huruf. Kemudian kita pindah kepada bacaan gharib. Setelah itu kalau ada waktu kita belajar itu, mudah-mudahan ada dananya dan ada bukunya. Kita belajar cara menerjemahkan Al-Quran dengan cepat. Ya, dengan cepat. Berdoa saja agar tembus itu, karena kita kan penghafal Al-Quran nih. Sudah menghafal setiap hari, membaca setiap hari. Yang paling penting juga adalah memahami makna supaya kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.